Selamat pagi, berjumpa kembali dengan channel Perjalanan Semesta. Setelah kemarin pagi karena hari Minggu tidak menyapa, namun menyapa di sore hari, karena Perjalanan Semesta sekarang punya playlist baru, catatan senja. Saudara-saudara, kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara-saudara, menyambut pagi yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru, dan juga dalam sukacita yang istimewa karena besok sebagai negara dan bangsa Indonesia kita akan memperingati dan merayakan hari kemerdekaan. Baik, sebelum kita bersama-sama menghayati sabda Tuhan, mari kita mengucap syukur dan memohon pertolongan Tuhan untuk merenungkan sabdanya. Kita berdoa. Hanya oleh karena kemurahan-Mu sajalah Tuhan kami Engkau izinkan untuk menapaki hari yang baru sampai di saat ini, yang dalam catatan kami tanggal 16 Agustus tahun 2021 Engkau tambahkan usia kami masing-masing yang mendengarkan sahabat ini, dan Engkau segarkan kami, Engkau berikan kami semangat yang baru, sukacita yang baru. Sebelum kami melanjutkan hari ini Tuhan, kami hendak mendengarkan sapaan-Mu, kami hendak merenungkan, merefleksikannya. Tolonglah kami, mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu dengan baik dan benar, supaya kami pun mampu melakukannya dengan baik dan benar. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendasari sabda atau sapaan inspirasi pagi ini dengan bacaan kitab suci yang pagi ini diambilkan dari kitab 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 3. Saya akan ambil ayat yang pertama sampai yang ke-13. 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 13 saya akan baca, tapi saya akan menceritakan sejenak untuk menjadi dasar refleksi. Narasi 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 13 adalah cerita tentang bagaimana bangunan spiritualitas Raja Salomo, spiritualitas yang mendasari kehidupannya pada waktu itu. Dalam spirit yang luar biasa, dalam semangat beriman yang luar biasa, Salomo mentaati apa yang menjadi aturan-aturan norma iman yang dijalaninya. Salah satunya adalah memberikan korban. Nah, pada waktu itu kemudian dalam pengalaman spiritual seperti di channel sebelumnya, pada waktu Saulus, Salomo atau Raja Salomo mengalami pengalaman spiritual berjumpa dengan Sang Ilahi, dan di situ kemudian ada dialog, atau dalam bahasa agama kita saat ini, dalam bahasa iman sekarang berdoa. Dan dalam perjumpaan itu Salomo diminta oleh Sang Ilahi, oleh Tuhan, untuk meminta apa saja yang menjadi kebutuhan kehidupannya. Tentunya kalau kita berpikir serakah dan egois, maka Salomo akan meminta kekayaan, istri yang banyak, kesehatan, umur panjang, kekuasaan. Itu kalau logika berpikir kita ada kesempatan meminta. Tapi nampaknya Salomo tidak. Salomo ketika Tuhan mengatakan minta apa yang hendak ku berikan kepadamu, Salomo bilang, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih, dan seterusnya. Maka sekarang ya Tuhan, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud, sekalipun aku masih sangat muda. Dan selanjutnya di situ kemudian ada frase kesadaran Salomo bahwa yang paling dibutuhkan adalah kebijaksanaan, adalah hikmat, wisdom. Dan Salomo tidak meminta apa-apa selain itu. Dalam doanya meminta kebijaksanaan, dan Tuhan berikan. Bahkan Tuhan sangat lomo, sangat baik hati. Karena kamu gak minta apa-apa, hanya minta itu, maka semua yang kamu butuhkan akan aku berikan.
Nah, saudara-saudara, tentang doa, itu tema sapaan inspirasi pagi ini. Seringkali kita dalam berdoa lebih banyak mendengarkan suara egoisme kita, lebih banyak mendengarkan apa yang kita rasakan butuh, bukan kehendak Tuhan. Jadi sangat linier, matematis. Kalau sakit minta sembuh, kalau miskin minta kaya, dan selanjutnya. Dan itu gak salah sebenarnya. Tetapi mari kita belajar dari apa yang menjadi kebijaksanaan spiritual Salomo. Salomo sadar akan dirinya bahwa hidupnya akan berhadapan dengan banyak persoalan. Maka salah satu senjata untuk dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan adalah kebijaksanaan. Dan benar, di bacaan selanjutnya adalah bukti dari doa Salomo langsung terwujud dalam menghadapi kasus. Nah, saudara-saudara, mari kita mencoba nggak usah melihat yang lain, melihat diri kita masing-masing yang tersapa renungan atau inspirasi pagi ini. Sering kita berdoa hanya secara matematis. Ketika sakit, kita minta doa atau didoakan. Seolah-olah semakin dikeroyok doa banyak, Tuhan kemudian lemah. Ini yang kemudian terjadi salah persepsi. Doa syafaat seolah-olah doa keroyokan, doakan banyak orang. Padahal doa adalah bagaimana bangunan relasi spiritual di situ, dan relasi vertikal kita dengan Tuhan. Lu berarti salah Pak doa syafaat? Enggak salah. Cuma doa syafaat itu lebih ke konteks kebersamaan. Jangan sampai kemudian punya pikiran semakin banyak yang berdoa semakin dikabulkan. Itu teologi keroyokan, itu harus mulai dirubah. Hati-hati saudara-saudara dengan teologi keroyokan. Kita nggak perang kok. Jangan berpikir kalau Tuhan dikeroyok banyak orang lalu kemudian sakitnya atau segera disembuhkan. Enggak. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar menggunakan hikmat. Dan mari mencoba melihat jauh ke dalam diri kita, nggak usah ke yang lain. Apa isi doa kita? Apakah doa kita bisa untuk kemakmuran atau kesejahteraan yang lain, atau hanya untuk diri kita sendiri? Salomo berdoa untuk kebutuhan yang lain. Mari kita meniti perjalanan kehidupan bersama dengan perjalanan semesta untuk menghadirkan damai sejahtera bagi siapa saja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan. Terima kasih untuk sapaan Tuhan yang menyadarkan kami, mengingatkan kami tentang hakikat doa, hakikat permintaan, bukan hanya untuk kepuasan kami, tetapi untuk kebaikan bersama sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti Raja Salomo. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, berikanlah kami kebijaksanaan seperti Engkau memberikannya kepada Salomo. Kami akan meniti hari ini dalam jerih juang kehidupan, dalam karya, dalam pelayanan, dalam kebersamaan, hanya dalam anugerah-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan pagi saat ini di Senin Wage 16 Agustus 2021. Jangan lupa untuk terlibat dalam membangun channel ini sehingga berguna bagi siapa saja. Like, subscribe, komen. Selamat berkarya saudara-saudara. Sampai jumpa.